Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnah wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiris sabirin alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Pemirsa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti menginginkan atau mendambakan suasana hidup yang nyaman, tentram, damai, sejahtera, kondusif, terhindar dari kesusahan, terhindar dari kesulitan, terhindar dari kesedihan, dan terhindar dari musibah. Akan tetapi pada kenyataannya, di dalam kehidupan ini, yang namanya kesedihan, yang namanya kesusahan, kesulitan, serta musibah tidak dapat kita hindari. Karena itu merupakan sunnatullah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saat ini negara kita, Indonesia, sedang terkena musibah, yaitu merebaknya wabah virus corona. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan kata musibah ini di dalam Al-Quran dengan segala derivasinya, dengan segala bentuknya, baik itu jenis isim maupun fi'il, itu kurang lebih disebutkan sebanyak 70 kali. Musibah berasal dari kata asaba yusibu musibatan, yang artinya segala sesuatu yang menimpa kepada manusia. Para ulama mengartikan musibah yaitu dengan pengertian kullu makruhin yahulu bil insan, segala sesuatu yang dibenci yang menimpa manusia, baik itu berupa bencana ataupun segala hal yang membawa keburukan atau kejelekan, kerugian dalam pandangan manusia. Pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah ataupun menurunkan ujian, cobaan kepada hamba-hambanya? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah ataupun cobaan dan ujian kepada hamba-hambanya itu ada tujuan dan hikmah yang akan didapatkan oleh hamba-hambanya tersebut. Para ulama menyebutkan di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah ataupun cobaan kepada hamba-hambanya, yang pertama adalah lil ibtila, sebagai ujian kepada hamba-hambanya yang soleh, sebagai ujian kepada hamba-hambanya yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai ujian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa segala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan yang pertama adalah untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan
Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yubtalal abdu bihasabihi." Allah akan menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu. Apabila imannya kuat, apabila imannya kokoh, maka ujiannya pun akan berat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji setiap hambanya. Mengapa Allah menguji setiap hambanya? Kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang taat beribadah kepada Allah. Tujuannya di antara lain adalah liraf'i darajatihim indallah, yaitu Allah ingin mengangkat derajatnya. Ketika Allah sudah mengangkat derajatnya, maka yakin orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsinya, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Ketika Allah akan mencintai hambanya, maka yakin Allah akan memberikan ujian dan cobaan terhadap hamba tersebut. Jamaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tujuan yang kedua, Allah menurunkan musibah adalah litanbih, sebagai peringatan. Peringatan kepada orang yang beriman, yaitu ketika orang beriman tersebut lalai untuk mengerjakan perintah-perintah Allah. Ketika orang beriman tersebut lalai mengerjakan perintah Allah, lalu Allah menurunkan musibah ataupun menurunkan bencana, itu seolah-olah Allah mengingatkannya, memberikan peringatan agar supaya hamba tersebut kembali ke jalan Allah, bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hamba tersebut kembali kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, diharapkan dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan sebab adanya musibah, dosa tersebut dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin hatta syaukata yushaqaha illa kaffarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang mukmin yang ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, sampai duri yang menusuk ke dalam tubuhnya, melainkan Allah akan menghapus segala dosa-dosa dan kesalahannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah menurunkan musibah kepada hamba-hambanya adalah yaitu lil azab, untuk menyiksa, mengadab bagi orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, bagi orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Inilah ketika orang tersebut ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan azab dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentunya ketika Allah menurunkan musibah, kita harus menyikapi dengan pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara hal-hal yang harus kita sikapi ketika terjadinya musibah, yang pertama adalah kita harus beriman, yakin, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah." Dan tidak pun seorang yang ditimpa musibah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ahli tafsir menyebutkan, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah ay illa bi amrillah." Tidaklah Allah menurunkan musibah, tidaklah seorang yang tertimpa musibah, melainkan
itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita meyakini bahwa musibah tersebut datangnya, sumbernya dari Allah, lalu kita ridho terhadap musibah tersebut, maka akan timbul rasa sabar di dalam diri kita semuanya. Di dalam hadis qudsi Allah telah berfirman, "Man lam yasbir 'alal bala wa lam yarda 'alal qada wa lam yashkur 'alan na'ma falyakhruj min tahtis sama wal yatlub rabban siwa." Barang siapa yang tidak bersabar atas bencana ataupun musibah yang diberikan oleh Allah, lalu tidak ridho terhadap ketentuan Allah dan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, fal yakhruj min tahtis sama, maka kata Allah, silakan keluar dari muka bumi ini, wal yatlub rabban siwa, dan silakan cari Tuhan selain Allah. Ini ancaman dari Allah bagi orang yang tidak sabar, bagi orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah, atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, sikap yang harus kita lakukan ketika terjadinya musibah, yaitu dengan bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Karena bagi orang yang betul-betul beriman kepada Allah, orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ketika terjadinya musibah menimpa terhadap dirinya, maka ini merupakan sebuah sarana dan kesempatan untuk meningkatkan kebaikan, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusibu minhu." Ketika Allah ingin menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memberikan ujian ataupun cobaan serta musibah kepada hambanya tersebut. Orang yang betul beriman kepada Allah, ketika mendapatkan musibah, dia akan memperbaiki diri, beristighfar, bertaubat, berzikir, bermuhasabah diri, sehingga ada peningkatan kualitas diri dalam kehidupannya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, sikap yang harus kita lakukan ketika terjadinya musibah adalah kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnudzon artinya berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sekali-kali dalam diri kita ketika kita mendapatkan musibah berprasangka jelek ataupun bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejadian musibah yang menimpa diri kita itu menurut pandangan Allah baik dan pasti akan ada hikmahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, sikap kita di dalam menghadapi musibah adalah hadapi musibah tersebut dengan keyakinan dalam diri kita bahwa setiap kesulitan pasti akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan pasti akan ada jalan kemudahan. Ini disebutkan oleh Allah sampai 2 kali di dalam surat Al-Insyirah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, cara menghadapi terjadinya musibah, yaitu kita harus yakini i'rif haqiqatad dunya. Kita harus meyakini dan mengetahui akan hakikatnya kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan di dunia ini tidak akan selamanya mendapatkan kebahagiaan. Tadi telah disebutkan bahwa kehidupan di dunia ini ibaratkan roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang bahagia, kadang susah, kadang mendapatkan nikmat, dan kadang mendapatkan musibah. Ketika kita sudah meyakini hakikat kehidupan dunia, maka insya Allah ketika kita menghadapi musibah akan dihadapi dengan penuh kesabaran, ridho, dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, cara menghadapi sikap kita menghadapi musibah adalah, yaitu harus kita yakini
lasta wahdaka, bahwa ketika kita mendapatkan musibah, bukan hanya kita sendiri yang mendapatkan musibah, tapi harus ingat bahwa ada orang lain pun yang mendapatkan musibah dengan kita, atau bahkan lebih parah mendapatkan musibah dengan kita. Ketika kita meyakini bahwa ada orang lain yang mendapatkan musibah seperti kita, maka kita akan selalu bersabar dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah diantaranya mengenai musibah, apa yang harus kita sikapi dan apa tujuan Allah menurunkan musibah, serta hikmah diturunkannya musibah kepada kita semuanya, kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang selalu menghadapi musibah sebagai sarana untuk peningkatan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika hilangnya musibah tersebut berbekas di dalam diri kita, menjadikan diri kita menjadi hamba Allah, menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.